Pendidikan Agama Kristen bab yang kelima dengan judul HAM adalah anugerah Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen bab yang kelima. Kami memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami akan hak asasi manusia itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak mempunyai arti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu derajat dan martabat. Wewenang menurut hukum. Asasi adalah hak dasar atau pokok. Asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan ada beberapa pengertian lain dari hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak-hak dasar atau pokok bagi manusia sejak dilahirkan yang merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Kedua, hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang bersifat tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Yang ketiga, hak selalu hadir bersama kewajiban. Kedaulatan Allah. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada hak manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya diawali sejak manusia ada di bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia dalam iman Kristen beranjak dari dua pokok utama, yaitu kedaulatan Allah yang universal dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama, kedaulatan Allah yang universal, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak paling asasi yang dilekatkan dan diletakkan oleh Allah pada setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, makhluk ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, ia sendiri yang menghembuskan napas kehidupan ke hidup manusia sehingga manusia itu hidup. Kejadian 2 ayat 7. Allah sendiri yang memberikan napas kehidupan. Karena itu hanya Allah yang hendak mengambilnya dari manusia. Tidak ada seorang pun atau lembaga apapun termasuk negara yang mempunyai kuasa untuk membatalkan hak-hak tersebut. Hukum pertama dalam 10 hukum adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Artinya tidak ada yang boleh berkuasa atas manusia atau sesamanya. Hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang kedua. Manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan sesamanya dan di hadapan Allah, dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Tidak ada yang lebih atau kurang. Perbedaan latar belakang tidak sedikit pun mengurangi atau menambah kesamaan manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu manusia harus saling menghargai, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan memelihara kehidupan dengan sesamanya dan dengan alam semesta demi kesejahteraan seluruh
umat. Hak asasi manusia menempatkan manusia pada kedudukan yang mulia, memiliki harkat dan derajat yang tinggi. Menghormati hak asasi manusia berarti menghormati Allah, penciptanya. Melanggar hak asasi manusia berarti merampas hak Allah dan merupakan pemberontakan dan penghinaan terhadap Allah yang telah menciptakannya. Kedaulatan Allah terhadap manusia tidak hanya sebatas harga diri, tetapi mencakup seluruh hidupnya. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan terhadap manusia, hendaklah dilakukan atas kesadaran akan penghormatan tertinggi terhadap pencipta yang memberikan napas kehidupan. Tanggung jawab terhadap HAM. Silakan siswa-siswi pendidikan agama Kristen boleh membaca kitab Keluaran 1 dan 2. Dikatakan di sana, setiap manusia hidup dalam kehendak Allah. Selama waktu yang diberikan Tuhan kepadanya, ia berhak untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dalam Keluaran 1 ayat 22, Raja Mesir Firaun memerintahkan kepada para bidan yang menolong kelahiran orang Ibrani agar membuang semua anak laki-laki yang lahir ke Sungai Nil. Ini dilakukan Firaun untuk mengurangi jumlah penduduk Ibrani yang semakin banyak di Mesir. Tetapi Allah berkehendak lain. Dari antara bayi Ibrani yang lahir pada waktu itu, Allah telah menetapkan Musa untuk diselamatkan. Kedaulatan Allah dilaksanakan melalui Miriam dan ibu Musa yang menyembunyikan bayi Musa di dalam peti pandan dan meletakkannya di tengah-tengah teberau Sungai Nil. Keluaran 2 ayat 3. Atas kedaulatan Allah pula akhirnya Musa ditemukan dan diambil oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya. Musa dibesarkan di istana Firaun sebagai anak bangsawan. Namun Allah telah meneruskan rencananya melalui Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam kedaulatan Allah pula, Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari puncak gunung tanpa pernah menikmatinya. Dalam 1 Samuel 18, Alkitab mencatat bahwa Saul membenci Daud karena kemenangan Daud atas Goliat yang membuatnya dipuji-puji bangsa Israel. Saul tidak hanya membenci Daud, tetapi juga takut kepadanya karena Tuhan menyertai Daud. 1 Samuel 18 ayat 12. Sedangkan roh Allah telah meninggalkannya. Berbagai upaya dilakukan Saul untuk menyingkirkan Daud. Melalui strategi perang, ia juga menempatkan Daud pada barisan paling depan dalam segala gerakan tentara. Saul juga berniat membunuh Daud dengan tangannya sendiri, namun selalu gagal. Yonatan yang memahami bahwa Daud adalah raja yang telah diurapi Tuhan untuk menggantikannya mewarisi tahta kerajaan Israel, justru bersahabat dan berusaha menyelamatkan Daud dari niat jahat ayahnya. Dalam penyertaan Tuhan, Daud selalu berhasil dan menang dalam peperangan. Sementara Saul semakin takut dan membenci Daud. Bangsa Israel justru semakin mengasihi Daud. Dalam kedaulatan Allah, Daud mendapatkan hak dari apa yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Ia menjadi raja Israel menggantikan Saul. Demikian materi kita yang kelima. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah bersama-sama mendengarkan materi bab yang kelima, dan kami percaya Tuhan ada hal-hal yang penting yang dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan cintai. Tolonglah kami senantiasa ya Tuhan, agar hidup kami ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.